yang baik dalammu. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Bapak, terima kasih Tuhan buat kesempatan saat siang hari ini kembali Tuhan di episode yang ke-15 Tuhan. Kami kembali untuk berdiskusi dan sharing mengenai firman Tuhan yang menguatkan kehidupan kami, yang menopang kehidupan kami, dan juga tentunya para Spartaners dan para pendengar dimanapun mereka berada, biar kiranya lewat tayangan-tayangan dari podcast dari channel Spartan Youth Cimanggis ini boleh menjadi berkat Bapak. Berkati Tuhan mereka semua yang mendengar dan juga kami yang melayani di studio pada saat siang hari ini Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar kiranya kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Engkau Tuhan, di situ Engkau hadir Tuhan. Bahkan memberkati kehidupan kami Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kelemahan Tuhan berikan kekuatan, yang dalam permasalahan Tuhan berikan jalan keluar Tuhan, yang dalam kemalasan Tuhan berikan kegairahan Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang ada dalam setiap kehidupan kami membangkitkan gairah kami untuk kami dapat lebih setia, sungguh-sungguh Tuhan, untuk kami menyongsong kedatangan Engkau yang kedua kalinya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami buka tayangan podcast saat siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Spartaners. Shalom. We are God's warrior. Luar biasa banget nih. Warrior. Shalom para Spartan Youth dimanapun kalian berada dan juga para pendengar. Ya. Kita udah sampai di episode ke-15. Bener, episode ke-15 ya. 15 bulan ya? Lebih dong berarti kan. 4 bulan lah. 4 bulan ya. Kita tetap semangat ya buat melayani teman-teman ya. Dan Betul. lama kita nggak berjumpa sapa wajah ya. Iya. Tapi apa dengan begini apa gimana sih? Guys, Ya. bisa komentar nanti. Iya, bisa komentar, kasih masukan lah ya. Dan di studio ini udah ada teman-teman saya yang sangat luar biasa nih. Ada Bro Yohanes Sandi. Halo. Ada Bro Yonatan Lingga juga. Halo. Ada Bro Tommy Alfian di multimedia. Dan juga keyboardis yang selalu setia menemani podcast Spartan Youth dari episode ke episode, Bro Yehuda Untarjo. Keren banget nih. Jangan lupa nih, sebelum kita lanjut mendengarkan podcast kita, jangan lupa kalian bisa klik subscribe, like, dan komen, serta share link ini ke jaringan komunikasi kalian, baik WhatsApp group,
atau apapun itu supaya tidak hanya menjadi berkat buat kalian, tapi buat menjadi berkat buat banyak orang yang bisa mendengar, bahkan memberikan saran dan masukan di komentar setiap episode podcast Spartan Youth Cimanggis. Jangan lupa nih di follow nih, karena kita juga ada akun Spartan Youth di Instagram. Dan tayangan ini juga bisa dinikmati di Spotify. Jangan lupa ya di share, di searching IG maupun Spotify-nya, biar kita sama-sama mau mendengarkan tayangan podcast episode per episode, dan jangan sampai ketinggalan, karena tentunya banyak berkat yang akan kita sama-sama bagikan, dan juga kita juga belajar mengenai firman Tuhan. Dan selanjutnya kita juga ada prayer request. Kalian bisa mengisinya di deskripsi Spartan Youth Channel di setiap episode podcast kami. Kalian bisa mengisi kerinduan kalian yang kalian hadapi, pergumulan, tantangan kalian, untuk kita bisa sama-sama mendoakan kalian, karena kita percaya bahwa kuasa orang benar itu ketika kita berdoa itu kuasanya sangat dahsyat bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Amin. Dan sebagai perhatian juga, karena memang situasi di luar juga masih pandemi corona masih berlangsung, bahkan setiap hari makin bertambah ya, makin meningkat. Tapi kita percaya sebagai anak Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kita akan dibentengi ya bro ya. Amin. Lewat kuasa Tuhan, kuasa bilurnya. Betul. Sebagai orang percaya, bagian kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Jangan lupa jaga jarak, stay at home sebisa mungkin. Kalaupun ada kegiatan di luar rumah, jangan lupa gemas. Apa itu gemas? Gerakan memakai masker. Ini bukan masker kecantikan ya, tapi masker mulut, masker hidung buat pernapasan, biar yang biasa di nuklir ya. Masker N95 ya. Jangan lupa terapkan pola hidup sehat, makan dan istirahat yang cukup. Betul. Dan tadi mengurangi aktivitas di luar rumah yang mungkin hobi atau gimana gitu ya, kurangin dulu lah ya. Kita lebih beraktivitas. Kalau mungkin berolahraga di rumah kan bisa ya, workout bisa. Gitu ya, squat jam atau push up gitu ya, lari tempat ya, menghindari keramaian ya kalau bisa ya, karena kan memang ternyata lewat penelitian juga PBB mengumumkan bahwa outbreak-nya itu bisa lewat udara ya, airborne ya, bahwa merebaknya juga bisa lewat udara. Jadi ya sangat berisiko sekali untuk kita semua beraktivitas di luar rumah kalau tidak ada kesibukan apa-apa gitu ya. Dan juga jangan lupa nih, yang paling penting, kita berdoa bagi bangsa dan negara kita, bagi pemerintahan, bagi Bapak Presiden Jokowi, para menteri kabinetnya, sampai kepada tim gugus tugas COVID-19, baik tenaga medis maupun aparat TNI Polri, biar kita sama-sama menjaga dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Betul. Gitu ya. Kita kalau flashback lagi nih ke episode sebelumnya, kita membahas mengenai kebenaran ya, udah ada the truth, dua part ya, dua episode ya. Tentunya banyak hal yang kita dapat dari 2 episode sebelumnya ya, bahwa bagaimana kebenaran itu di dalam Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi terang dunia. Dan tentunya sangat berhubungan juga nih dengan episode kali ini. Betul, ya nggak sih? Betul. Kebenaran, ini penerapan, salah satu penerapan. Setelah kita mendapatkan kebenaran, setelah kita tahu manfaat dan pengertian ya lewat firman Tuhan, ini kesempatan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita bisa menerapkannya, salah satunya di media sosial ya nggak sih? Dan tentunya mungkin di Spartan Youth Cimanggis di WhatsApp group juga kan kemarin sempat dibagikan ya, apa tuh, kuesioner mengenai tentang kerohanian pribadi masing-masing. Dan ketika kita mengisi tersebut ada giveaway-nya juga ya, ada hadiahnya ya, berupa buku, artikel e-book ya, e-book rohani ya. E-book rohani. Judulnya itu apa bro Yonatan Lingga? Menjadi Duta Kristus di Dunia Maya. Wah, benar banget. Keren nih, keren. Itu dari mana tuh terbitannya? Itu terbitannya dari Sinar Dunia ya. Ya dong. Itu buku tulis. Sinar Dunia. Itu dari Seri Terang Ilahi oleh Dennis Mullen. Ya, penulisnya adalah Dennis Mullen. Dia orang Inggris kayaknya bro ya. Si Dennis ini orang Inggris sepertinya. Ya, ulang luar lah tepatnya Amerika, kalau nama-nama. Iya. Ya dari Our Daily Bread Ministry, hikmah Alkitabiah bagi ranah digital. Ini luar biasa ya ternyata. ODB, Tuhan juga persiapkan gitu loh.
ini loh kalau misalkan kita mau bermedia sosial yang bijak, ini ada salah satu pedomannya itu dari Our Daily Bread Ministry. Dia juga mengeluarkan seri mengenai bagaimana anak-anak terang itu bisa berdampak di media sosialnya. Ya nggak sih? Menjadi duta Kristus di dunia maya ini menjadi sangat penting ya, karena ini juga ladang penginjilan tentunya bagi anak-anak Tuhan buat orang-orang yang belum mengenal Kristus ya. Karena kalau misalkan Alkitab katakan bahwa kita adalah kitab kehidupan ya nggak sih? Nah, kitab kehidupan itu yang terbuka. Kitab yang terbuka, kitab kehidupan, kitab yang banyak dinikmati baik sama orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, apalagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Gitu kan. Kalau dulu mungkin belum ada media sosial, sekarang sudah sangat kayak lifestyle ya media sosial itu ya, benar nggak sih? Kalau dulu internet kita nggak bisa hidup kalau sekarang. Iya. Kalau dulu paling lebih ke ini sih bro, radio, televisi. Sama koran kayak gitu, majalah. Cuman kan sekarang kayak gitu kan daily kan, maksudnya nggak real time. Kalau kayak internet gini kan, apalagi media kayak gini kan kayak sosmed. Saya kita nih hari ini nih, kita lagi bikin podcast. Kalau kita ini hari itu juga. Kalau kayak TV kan biasanya kan kadang diedit dulu. Iya, belum nyampe beritanya, belum nyampe ke meja editornya kayak gitu, masih lama. Iya. Prosesnya panjang. Menjadi duta Kristus. Duta itu apa kira-kira Bro Yohanes Sandi? Duta itu adalah representatif atau orang yang menjadi brand ambassador lah kalau kita bilang perwakilan ya. Yang menjadi duta Kristus berarti ini kayak jubirnya nih. Iya benar ya, berarti jubirnya Tuhan. Jadinya berarti ini pribadi sikap yang tingkah laku itu harus sesuai dengan Tuhan, Kristus juga ya. Kristus. Ambassador kayak begitu ya. Ya ambassador, brand ambassador. Kebesaran. Nah, kalau dunia maya kira-kira apa nih Bro Yonatan Lingga nih? Secara umum aja, secara yang kamu dapat gitu. Oh, dunia maya itu ya komputer gitu maksudnya. Ya inilah sesuatu yang berhubungan dengan handphone, dengan internet gitu loh maksudnya. Rasa gitu kan. Dunia maya. Dunianya si Maya ya. Dunia maya ya ini kayak macam Facebook kayak gitu-gitu kan. Iya, bisa media juga sosial ya. Media sosial, WhatsApp. Nanti itu kita akan kupas tuh. Kayak gitu-gitu. Bahkan juga kayak macam berita juga pasti udah ada juga loh, kayak Kompas kan. Kan dia digitalnya udah ya. Dulu kan cetak ya, media cetak ya. Makanya istilah kata internet itu udah lebih cepet lah dari zaman kita dulu. Maksudnya zaman kita tuh tahun 90-an ya. Takutnya kita ini milenial, enggak juga. Maksudnya tahun 90-an tuh lama. Nah itulah menariknya ya. Kalau berbicara mengenai dunia maya, menjadi duta Kristus di dunia maya, kita gak terlepas dari internet ya gak sih? Ya. Nah kita akan bahas itu loh sebelum kita masuki apa sih yang menjadi poin dari menjadi duta Kristus di dunia maya. Kita harus tahu internet dulu apa ya. Bener banget, kita akan belajar sedikit ya mengenai pengertian sejarah dan perkembangan internet dan juga jaringan di Indonesia juga gitu kan. Siap. Nanti Bro Yonatan mungkin bisa memberikan paparan lah ya mengenai paparan singkat mengenai internet dan segala macam. Silakan Bro. Oke, terima kasih waktunya. Jadi Spartanus dimanapun kalian berada, saya pingin jelasin dulu nih apa sih pengertian dari internet. Mungkin teman-teman sebagian udah ada yang tahu, apalagi kalau teman-teman kayak macam Bro Angga, Bro Tommy gitu kan, kerjanya kan di bagian IT. Itu salah satu pelajaran coding. SMP atau standar SMA lah. Juga SMA. Kalau saya dulu SMP sih Bro Yohanes. Kalau ya iya, SMP kan kita perkenalan. Ya SMP. Gitu. SD. Bahkan kalau zaman saya. Oh SD ya? SD. Iya, makanya udah. Saya belajar komputer tapi kalau internet SMP. Iya. Jadi pengertian internet adalah Indomie Cornet ya, enggak. Jadi internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau biasa yang disebut TCP ya, atau disingkat dan juga atau Internet Protocol Suite, disingkat sebagai istilah TCP atau IP. TCP atau IP ini merupakan protokol pertukaran paket, dalam istilah asingnya Switching Communication Protocol, yang bisa digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Wow. Sementara itu, istilah internet working berarti cara atau prosesnya dalam menghubungkan rangkaian internet beserta penerapan aturannya yang telah disebutkan sebelumnya.
Mantap banget ya pengertian internet ya secara ini secara ini ya berarti secara teknis, akademis ya. Teori ya bahwa ya internet itu jaringan komunikasi ya. Kalau orang awam tuh internet apa sih? Jaringan komunikasi gitu kan. Karena kalau bukan lewat internet kita nggak bisa berkomunikasi, nggak bisa menerima informasi ya yang apa yang terjadi di hari itu saat detik itu gitu real time ya. Lanjut deh, coba sejarah internet deh. Nah, ini teman-teman kita masuk ke sejarah internet. Jadi pada awalnya tuh internet ini tuh ditemukan di tahun 1960-an oleh Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat lewat Advanced Research Project Agency yang disingkat juga sebagai ARPA. Perintis suatu sistem jaringan bernama ARPANET. ARPANET ini adalah asal mulanya sebelum terbentuk teknologi internet di tahun 1980-an nih teman-teman. Barulah internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas dan menjalankan fungsinya dengan menghubungkan berbagai kampus atau universitas yang populer di Amerika Serikat sendiri. Protokol standar dari TCP atau IP sendiri mulai dipublikasikan ke publik di tahun 1982. Adanya nama domain yang juga sudah mulai dipakai 4 tahun setelahnya, tepatnya di tahun 1984. Lalu National Science Foundation Network atau NSFNet didirikan dan mulai dikembangkan di tahun 1986. NSFNet inilah yang mulai menggantikan peranan dari ARPANET sebagai suatu wadah riset terkait di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional pada banyak negara akhirnya mulai dikembangkan dan dihubungkan lewat NSFNet tersebut. ARPANET kemudian diturunkan pada tahun 1990. Namun memang internet hasil pengembangnya itu sendiri tetap berkembang terus-menerus hingga sekarang ini. Dulu, informasi yang dapat dimiliki lewat internet cuma informasi yang berbasis teks. Dan pada tahun 90-an, layanan jenis berbasis tampilan grafis yang dikenal sebagai www. Tahu gak www apa tuh? Smackdown ya. Nah, tadi juga saya pengen ngomong gitu. WWF itu ada F-nya. Iya, WWF ya. Itu kepanjangannya nih teman-teman, World Wide Web, ya kan? Kalau yang kebakaran itu WTC. Iya. Mulai dikembangkan lagi. Bagus enggak apa-apa. Mulai dikembangkan oleh CERN. CERN itu CERN ya. Yeah. Di tahun 93 Internet pun didirikan agar bisa melayani pendaftaran nama domain dari publik. Sekitar tahun 94 internet masuk ke negara kita Indonesia. Wah itu ternyata ya memang zamannya Pak Harto. Tapi internet itu ya luar biasa ya, Amerika Serikat yang menemukan pertama kali ya. Memang kita tahu kan. Tapi lewat militer. Iya, Amerika Serikat kan negara adidaya ya, maksudnya pasti dia juga mempunyai pikiran visi yang jauh ya ke depannya ya, bagaimana dia bisa membangun suatu sistem jaringan untuk bisa memperoleh informasi yang cepat gitu kan, karena kan kita tahu tuh wilayah Amerika Serikat tuh kan luas ya, walaupun memang nggak terpisah lewat kepulauan-kepulauan kayak Indonesia gini kan, tapi kan dia luas hamparan bentangannya ya, dan juga mungkin sangat terbatas gitu, maksudnya harus misalkan kirim kurir orang buat mengetahui informasi di sono kan, Telegram ya, apa merpati. Ya memang kita juga tahu bahwa di Amerika Serikat juga banyak ilmuwan-ilmuwan lahir ya, karena riset dan penelitian di sana sangat luar biasa, dan akhirnya di tahun 80-an mereka bisa menemukan jaringan jaringan komunikasi ya, digital lagi, internet kan yang waktu itu sementara digunakan hanya untuk kalangan militer ya, tapi lewat manfaatnya yang juga dirasakan ada juga banyak juga, jadi dikomersialkan ya, maksudnya. Betul. Jadi selain militer bisa buat bisnis, bisa buat umum, buat pemberitaan buat gitu ya, buat apa aja. Dan kita juga bersyukur ya kalau misalkan internet tidak ditemukan di Amerika Serikat, mungkin kita juga nggak bisa podcast kayak begini ya, maksudnya. Ya kita jadi orang terbelakang ya. Kalau misalkan memang internet belum ketemu, kurang update, kita paling kayak sistem radio, jadi cuman kan butuh pemancar juga. Iya benar ya. Ya susah apa juga yang boleh kita lewati dari zaman ke zaman di dunia ini, kita bersyukur lah. Pasti ada suatu maksud yang Tuhan inginkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan tentunya yang ada di dalam bumi ini, ya nggak sih? Betul. Dan banget. Kalau perkembangan di Indonesia gimana nih Bro Yonatan nih? Perkembangannya di Indonesia nih, sejarah perkembangan internet secara singkat di Indonesia dimulai pada tahun 2000-an nih Bro. Pada tahun tersebut muncul pas tahun 2000. Pada tahun tersebut muncul portal online yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan masyarakat dalam mengakses berita online, terutama untuk para pekerja yang membutuhkan informasi atau berita terbaru.
hingga akhirnya seiring dengan kemajuan teknologi, internet di Indonesia mulai berkembang dan banyak digunakan di semua aspek kehidupan. Berarti udah 20 tahun ya kita merasakan manfaat dari internet ya. Internet ya. Tentunya harusnya lebih banyak ke manfaat positif ya, karena kan memang untuk tapi membangun malah cenderungnya ke negatif Hoax. ya. Iya, buzzer itu sangat disayangkan ya. Memang kegunaannya balik lagi ke diri kita masing-masing sebagai user ya. Betul. Iyalah. Maksudnya lebih kita menggunakan ke positifnya atau negatifnya gitu kan ya. Betul. Tapi ya nanti kita akan pelajari ya segi positifnya yang lebih banyak, seperti tema kita pada saat siang hari ini, menjadi duta Kristus di dunia maya gitu lah ya. Jadi itulah paparan singkat mengenai internet ya nggak sih? Betul. Internet yang sekarang lagi hits banget, dan bahkan ke depannya nggak mungkin kita mundur ke belakang lagi ya. Pasti internet ini perkembangannya menjadi sangat pesat, bahkan di negara China dia sudah ada 5G ya. Kalau di kita kan 4G ya. Di Arab udah ada. Oh, di Arab juga ada ya. 5G. Ya pokoknya di luar Indonesia mereka sudah mainstream Di sini ya hal itu 4,5. ya. Itu juga sinyalnya kalau hujan turun ambiar. Iya benar-benar ya. Tapi kita berdoa lah ya. Iya. Kita bisa Supaya lebih baik. negara bangsa kita bisa lebih baik lagi dalam Betul. mengatur regulasi mengenai internet ya. Karena kan internet juga bisa disalahgunakan buat penyadapan, buat pengambilan data dokumen pemerintah ya nggak sih? Iya. Dari negara-negara lain gitu Juga kan. personal ya. Regulasi. Kalau Kayak hacker-hacker gitu ya, kan luar kalau biasa ya. ngomongin internet juga tadi kan ada sejarahnya itu internet. Kalau boleh saya tambahin, internet itu juga nggak cuman internet biasa yang kita jalankan gitu. Sebenarnya internet juga ada yang namanya deep web. Apa tuh? Deep web itu adalah kayak kalau saya baca ini tuh suatu domain yang hanya orang-orang tertentu. Maksudnya gimana? Hanya orang tertentu biasanya Ya, tuh secret kalau- ya orang-orang secret ya. ya. Jadi Undercover. undercover biasanya tuh di dalamnya itu kalau kita buka link itu kita nggak bisa yang pakai Google Firefox, Mozilla gitu-gitu nggak bisa. Jadi harus ada aplikasinya VPN apa gitu. Browsernya lain sendiri. Beda sendiri karena deep web itu intinya dalamnya tuh terkadang bisa ngejual organ-organ tubuh manusia. Wow. Secara yang ilegal ya? Secara ilegal apa? Kalau itu ilegal ya? Kalau Ilegal. Kalau legal ya resmi. Terus video-video kekerasan yang kadang tuh videonya itu gore banget tuh, yang istilah kata ada, kalau saya baca tuh, jadi kayak cewek di videoin, cewek itu digebukin sampai mati. Sama orang-orang digebukin dan itu langsung ada videonya. Ya jangan dicari lah kalau begitu ya. Itu kan berarti kan Makanya, sisi negatif dari internet ya. Ada sisi gelapnya juga. Iya itu nggak boleh juga sih sebenarnya. Namanya juga udah deep web dalam kan. Dan itu kadang militer juga menggunakan itu karena biasanya buat nangkap ya biasanya. Penyadap tadi Bro Heru katakan tuh penyadap kayak gitu dari deep web itu. Rahasia-rahasia suatu negara ada di situ. Ya buat teman-teman semua ya jangan dicari lah, karena kan udah kalau orang udah pakai VPN udah nggak bener kan ya biasanya. Udah negatifnya udah lebih banyak daripada positifnya. Tapi kadang kemarin lu Bro yang pas yang down itu kan. Lagi down itu emang butuh juga sih Bro. Saya juga akhirnya pakai VPN karena WhatsApp tuh gak masuk gitu loh. Ya in case maksudnya case-nya tergantung lah, kalau memang kayak begitu memang urgent banget ya. Betul. Ya tapi overall ya harus kita gunakan yang sudah ada gitu, yang sudah legal lah, istilah yang sudah resmi loh gitu. Lanjut berarti kita akan membahas kalau sudah ada internet, sudah ada prasarananya, dan sekarang kita akan membahas sarananya. Jadi ada dunia mayanya, ada internet, ada dunia maya, itu dua sisi yang tidak bisa terpisahkan, benar nggak sih? Wow. Kalau ada internet nggak ada dunia maya, buat apaan gitu ya? Kalau ada dunia maya tapi nggak ada internet juga kagak bisa. Gitu bagaikan gitar dengan senar. Bener banget, jadi harmonis ya gitu. Dan tentunya kita akan belajar ini lebih dalam lagi mengenai dunia maya dan komunikasi daring, komunikasi online gitu kan. Karena memang sekarang kan lagi in banget nih media komunikasi online. Betul. Baik WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter dan lain sebagainya. Dan kita perlu mengerti sebagai anak-anak Tuhan pemahaman mengenai materi tersebut gitu kan ya. Jadi tolong dong Bro Yohanes Sandi bisa menerangkan apa sih dunia maya dan komunikasi daring itu? Silakan. Ya, sebelum masuk penjelasan dunia maya nih berkaitan dengan maya itu apa sih? Apa tuh sih Bro? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hanya tampaknya yang ada tetapi nyatanya tidak ada. Hanya ada dalam angan-angan atau khayalan. Berarti termasuk juga khayalan sesuatu yang tidak nyata. Iya. Ya, itu maya. Nah, kita bahas ke dunia maya.
Dunia maya adalah merupakan media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah. Nah, satu arah maupun timbal balik secara online yang terhubung langsung atau kita bisa katakan siaran langsung ya. Jika mengupas secara harafiah ya tadi maya itu ya kembali lagi adalah suatu khayalan. Itulah yang akan kita temukan ketika membuka ya di dalam kamus besar bahasa Indonesia tersebut ya maya adalah satu khayalan atau imajinasi. Nah, dunia maya merupakan dunia yang penuh dengan angan-angan atau khayalan, namun bisa visualisasikan dengan barang. Kita bisa berinteraksi di dunia maya dengan adanya visualisasi melalui aplikasi smartphone, di PC dan juga lain sebagainya. Karena itulah kita bisa hidup di dunia maya dan menjalin interaksi dengan penghuni lain di dunia maya. Namun berbeda dengan dunia mimpi. Ya, di dalam dunia mimpi adalah kita tidak bisa melihat dengan mata. Ia hanya bisa ditembus dengan pikiran yang sedang bekerja agar ia tetap hidup di dalam imajinasi kita. Bahkan orang yang tidak mampu melihat maupun berimajinasi dan hidup di dunia khayalan mereka. Nah, selanjutnya bagaimana seorang bisa dikatakan hidup di dunia maya? Kita masuk lagi ke dalam dunia maya. Apakah cukup hanya dengan berada di dalamnya saja? Tentu sebagian dari kalian akan menjawab tidak. Sebagai pengguna aktif dan sebagai mungkin mengiyakan karena merasa cukup dengan hanya memiliki sebuah akun tanpa sering membuka dan mengoperasikannya. Nah, ini mengenai tadi agak enak banget nih, ada tahu walik nih. Wah, mantap. Nanti pada nyobain nih dari Omi Kitchen, mantep nih pokoknya. Siang-siang gini ngambilnya tahu walik, minumnya kopi, mantep banget pokoknya jos nih. Ini kita sajennya lagi hari ini banyak juga nih. Ada. Iya, emang lagi tanggal muda biasanya kan begitu kan, tanggal muda penuh gitu kan, mau apa aja dimakan sampai kagak kemakan gitu kan. Saking sombong amat lu. Bah, kocak. Mengenai dunia maya media sosial itu sebagai representatif kita di dunia digital ya nggak sih? Secara nggak langsung, secara sadar tidak sadar, ketika kita melakukan komunikasi di media sosial, ya itulah diri kita gitu kan. Ketika kita posting suatu hal, baik itu foto maupun foto kebahagiaan maupun yang kurang baik, ya itulah kondisi hati kita yang yang dicerminkan lewat media sosial gitu loh. Jadi media sosial ini harus kita gunakan dengan hati-hati, dan tadi sudah dikatakan mengenai pengertian dan manfaat dari dunia maya nih. Lanjutnya langsung ke bagian yang kedua ini, ketika kita membahas media sosial, dunia maya ini ada yang namanya komunikasi daring ya. Karena sebagai makhluk sosial kita memiliki kodrat untuk kita saling berkomunikasi dengan orang lain. Karena kita ini sebenarnya makhluk sosial ya, baik secara real maupun media digital gitu kan. Siapa coba yang bikin media sosial tapi nggak ada follower, nggak ada teman-teman yang ngapain bikin media sosial kan gitu kan? Ngapain punya akun-akun media sosial? Tentunya inilah yang harus kita ketahui, bahwa bukan hanya di dunia yang nyata, tapi dunia yang tidak nyata pun kita dituntut untuk kita bersosialisasi dengan teman-teman kita, walaupun memang malah misalkan, juga ada yang ini ya, yang beli. Nah iya benar, beli follower, beli subscriber ya. Banyak temen. Buzzer. Wah. Kayak kita nih, kayak aku nih temennya Bro Yohanes Sandi, Bro Yonatan Lingga. Kita di media sosial pun berteman kan ya nggak sih? Iya. Tapi kan orang ngapain gitu kan kalau di ngapain Facebook. sih berteman lagi di media sosial, orang di dunia nyata kita sudah berteman, emang nggak bisa komunikasi langsung saja gitu kan? Nah itulah balik lagi manfaat dari media sosial, bahwa ketika kita membutuhkan informasi, walaupun kita tidak bertemu, kita bisa langsung mendapatkan informasi tersebut gitu. Kalau saya tambahkan sih, media sosial itu bagaikan gini loh, walaupun jarak memisahkan kita, tapi kita bisa
tetap connect kita ya. dekat gitu loh. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Nah, maksud saya begitu. Jadi ibarat kata kayak ya oke lah kayak kita bertiga masih dari satu wilayah Depok, tapi kalau misalkan suatu saat nanti Bro Yohanes balik ke misalkan kemana, ke Turki atau ke Qatar gitu misalkan, kan nggak mungkin dong kita bisa ngobrol langsung tatap muka begini. Betul. Tapi kita jadi lewat media sosial kayak gitu. Karena dari awal juga Tuhan udah ciptakan Adam tuh, Tuhan bilang manusia nggak bisa hidup sendiri. Iya. Makanya kenapa kita jadinya makhluk sosial lah, karena Tuhan udah berfirman kita manusia nggak bisa hidup sendiri, makanya Tuhan ciptakanlah Hawa untuk menemani kita. Baiklah. Nah, masuk ke pengertian komunikasi daring nih Bro Yohanes Sandi nih Mas ini. Kira-kira apa sih yang menjadi pengertian dari komunikasi daring serta jenis lainnya yang termasuk dalam komunikasi daring? Ya, komunikasi daring itu yang atau bisa disebut sebagai komunikasi online mungkin secara tidak sadar sering kita lakukan sehari-hari. Komunikasi jenis ini terdiri dari dua kata, yaitu komunikasi dan daring. Komunikasi berarti melakukan hal tertentu yang berkaitan dengan pengguna informasi yang seragam agar bisa menyampaikan maksud kepada orang lain secara jelas. Sedangkan daring berarti dunia maya atau dunia semu. Jadi dapat diartikan komunikasi daring berarti sebuah metode hubungan dengan orang lain yang dilakukan melalui dunia maya agar bisa menyampaikan suatu maksud tertentu. Nah, selain itu juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan informasi dari satu orang ke orang yang lain melalui jaringan internet. Dan berikut adalah jenis komunikasinya. Ya, dan ada juga kelebihannya nih, mungkin kelebihannya dulu. Kelebihan dari komunikasi online, pertama sangat menghemat waktu dan biaya. Kedua, memudahkan proses interaksi jarak jauh. Ketiga, sebagai sarana perdagangan online atau e-commerce. Keempat, sebagai sarana riset bagi para ilmuwan. Yang selanjutnya kelima, menjadi media hiburan yang cukup interaktif. Nah, salah satunya ya banyak YouTube juga apa segala macam. Ya, dan jenis-jenisnya ini ada dua atau lebih. Ada dua itu. Ada dua. Yang pertama adalah komunikasi daring secara sinkron. Nah, sinkron istilahnya yang berkaitan dengan ketetapan atau satu hal dengan yang lain. Komunikasi online yang bersifat sinkron memiliki arti sebagai jenis komunikasi yang real time, berarti waktu yang bersamaan. Yang selanjutnya adalah komunikasi daring secara asinkron. Ya, asinkron gitu, sinkron berarti real time, berarti asinkron berarti kemungkinan ya dengan waktu yang berbeda atau kita bisa delay ya mungkin. Iya benar, ya, delay. Biasanya asinkron ya. Biasanya informasi ini disimpan terlebih dahulu oleh pemberi informasi. Betul. Pada fasilitas yang disediakan oleh internet. Ya. Sebelum akhirnya diterima oleh penerima informasi gitu loh ya. Ya, betul. Ya, lanjut contohnya apa aja sih? Ya, contoh komunikasi daring yang perlu Anda tahu. Ya. Yang sinkron dulu deh. Ya, contoh komunikasi daring yang sinkron itu apa? Tadi sudah dijelaskan tuh. Nih, yang sinkron itu adalah text messaging ya, atau chat atau SMS lah kita biasanya. Zaman dulu SMS. Zaman dulu. Nah, itu kan berarti hari itu juga, jam itu, detik itu kita terima nih. Ya, salah satunya sekarang SMS mungkin udah orang ditinggalkan banyak karena ada internet yang semakin canggih. Ya bisa aja chat di Facebook atau DM Instagram atau langsung WhatsApp, Telegram dan aplikasi ya media sosial lainnya. Dan juga ada satu lagi nih contohnya. Nah, contoh berikutnya adalah video call atau video messaging. Jadi kita bisa bertatap muka dengan waktu yang sama tanpa harus menghadirkan orang itu bersama dengan kita. Jadi entah itu di negara mana, lagi ngapain ya, kita di sini, kita tinggal tap buttonnya untuk video call itu langsung tersampaikan. Nah, yang tersalur rindunya ya. Betul. Yang ketiga adalah sound calling atau sound messaging ya. Kita lihat di salah satu aplikasi besar WhatsApp itu di voice note ya kalau di WhatsApp ya. Voice note itu ada kayak bentuk mic ya. Itu bisa tekan kalau kita malas mau cepet-cepet kan
berkata kan lebih cepat daripada mengetik. Iya benar. Kadang kalau lama, mager juga. kalau ceritanya panjang kan, Waduh, daripada ngetik keriting itu tangan. mendingan direkam terus Iya, dikirim ya iya. nggak sih? Ya, nah itu biasanya ya tinggal tekan lagi apa namanya itu sound callingnya atau pesan suaranya ya. Jadi kita tinggal ngomong kayak telepon sih sistemnya. Nah itu adalah 3 contoh dari komunikasi daring sinkron. Nah contoh komunikasi daring asinkron salah satunya adalah ya dari e-book atau segala sesuatu yang di upload atau yang diberikan oleh, kita sebut aja vlogger itu di YouTube. Jadi komunikasi ini tidak menyuguhkan fitur real time, namun kelebihannya memiliki fitur penudahan dan editing. Jadi lebih matang kayak penyiaran di televisi, dia ada editingnya. Ya, jadi kalau saya tambahkan untuk memperjelasnya lagi, jadi yang pertama itu tadi apa bro? Komunikasi Daring sinkron. daring sinkron itu maksudnya tuh komunikasi 2 arah, di mana komunikasi 2 arah itu maksudnya kita ngobrol, lawan bicara kita mendengarkan dan lawan bicara kita pun bisa membalas, itu namanya komunikasi 2 arah. Tapi kalau yang tadi yang asinkron ya bro, Berarti satu arah ya. satu arah doang. bisa Kayak YouTube kan nggak mungkin kita bisa misalkan YouTube kita nih Spartaniot, nggak mungkin kita misalkan, Bro Heru itu dong mukanya mana, nggak bisa kayak gitu kecuali live chat gitu. Tapi kalau untuk YouTube-nya sendiri nggak bisa untuk komunikasi 2 arah gitu. Betul. Aja. Ya. Ya itu tadi kita udah mendengarkan mengenai pengertian dan Iya, dasar-dasar dari dasar-dasar mengenai dunia maya atau cyberspace dan juga komunikasi daring atau komunikasi online. Selanjutnya kita akan masuk lebih dalam, tapi kita akan menaikkan pujian dulu bagi nama Tuhan, dan buat para Spartaners dan juga para pendengar, selamat menikmati. Inilah persembahan pujian dari Spartaniot GPPS Cimanggis. Enjoy it. terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut kan berteluh menyembah Yesus Tuhan Raja
Haleluya, itulah tadi persembahan pujian dari Spartan Youth GPPS Cimanggis. Biar kehidupan kita senantiasa, baik kehidupan nyata maupun kehidupan di dunia maya, kehidupan kita boleh senantiasa menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau tadi kita sudah bahas panjang lebar, baik mengenai sejarah internet, perkembangannya, manfaatnya, definisi dasar, definisi mengenai dunia maya atau cyberspace, maupun komunikasi daring atau komunikasi online, sosial, bentuk-bentuk media sosial, Instagram, WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya. TikTok sekarang. Nah, iya tuh TikTok juga lagi mainstream banget ya. Tapi ya balik lagi, Snapchat, TikTok juga harus TikTok yang rohani ya nggak sih? Asik, haleluya. Gimana tuh kira-kira TikTok yang rohani? Boleh tuh, siapa yang punya talenta para TikTokers, ya benar banget tuh sebutan. Kayaknya bisa juga nih ke depannya yang biar lebih menarik berminat yang menggeluti nih TikToknya, mungkin followernya banyak. Iya, buat jadi influencer satu media juga. Apalagi kan kalau udah pengikutnya banyak, anak Tuhan yang religius, yang rohani banget, pasti memuliakan banget nama Tuhan ya nggak sih? Karena pastinya akan viral. Pastinya akan viral dan banyak memberkati orang. Jadi dari media sosial juga kita harus bisa menjadi saksi ya nggak sih? Mungkin para dancer juga kan banyak tuh TikTok untuk kita mengajarkan kita untuk bagaimana menari dengan lagu. Bener banget tuh. Kita udah bahas panjang lebar mengenai itu dan tiba waktunya kita akan masuk ke dalam fokus inti yang lebih dalam lagi. Dan kita juga mengutip dari e-book yang sudah dibagikan dari Seri Terang Ilahi yang sudah dibagikan sebelumnya di WhatsApp grup Kaum Muda Benih Remaja. Kita akan membahas sama-sama. Di situ ada 4 poin yang menjadi dasar pembahasan menjadi duta Kristus di dunia maya. Yang pertama, apa sih yang dikicaukan Tuhan Yesus seandainya di 2000 tahun yang lalu sudah ada media sosial ya nggak sih? Walaupun kita masih mengandai-andai, tapi ya itu balik lagi bahwa kita ingin tahu kira-kira apa yang Tuhan ajarkan mengenai penginjilan, apa yang dikicaukan, kalau dikicaukan itu berbicara mengenai pemberitaan ya, informasi yang diberikan. Dikicau karena masuknya ke tweet ya dikicaukan, tapi ini lebih lagi kepada hal penginjilan sepertinya ya, apa yang Tuhan ajarkan ya kan, dikicaukan, Tuhan berikan informasi, Tuhan ajarkan gitu kan. Dan selanjutnya ada inti masalahnya, yang poin ketiga ada gunakan filter yang tepat, dan yang terakhir bagaimana cara kita membagikan sharing di media sosial kita sebelum kita menekan icon kirim atau send ya di setiap media. Berespon mungkin. Setiap media sosial yang kita miliki. Yang pertama, apa yang dikicaukan Tuhan Yesus gitu ya. Ya bahwa kita tidak bisa memungkiri media sosial yang kini ada di mana-mana, ada di genggaman kita dan menghubungkan kita dengan dunia. Bukan cuma Indonesia tapi dunia luar internasional. Tahu. Dan memang media sosial itu sangat asik banget ya. Kadang kita nggak kerasa ya menghabiskan waktu di media sosial. Alat komunikasi yang luar biasa itu tidak hanya mengubah cara kita berhubungan dan berkomunikasi, tetapi juga mengubah cara kita menjalani kehidupan baik dalam komunitas kita maupun dunia dengan hubungan orang luar gitu kan. Betul. Hanya dengan menyentuh satu tombol doang yang ada dalam genggaman kita, di gadget, kapan saja dan hampir dari mana saja kita bisa saling berbagi informasi, ya nggak sih? Betul. Ya. Dan kita dapat bertukar pikiran dan pengalaman dengan orang-orang yang mungkin berada ratusan atau bahkan ribuan kilometer jauhnya dari kita. Betul. Kayak misalkan dulu kita punya teman di luar negeri, kita bisa chatting dalam waktu yang cepat gitu, saat itu juga real time gitu kan, dan kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Dengan ponsel pintar atau smartphone kita bisa menghabiskan sebagian besar waktu yang ada untuk menerima segala informasi dan komentar yang terus-menerus mengalir di dalam gadget kita. Betul. Bahkan banyak dari kita mulai mengakses dunia maya di antaranya saat kita bangun tidur di pagi hari. Dari bangun tidur sampai mau tidur ya. Gila, hebat itu. Tapi ya itu dia bahwa media sosial ini jadi membuat anak-anak Tuhan lupa gitu ya dengan rutinitas kerohanian yang Tuhan sudah ajarkan, bahkan lupa berdoa mungkin ya. Dan juga lupa membaca firman Tuhan saat teduh gitu ya. Jangan kan berdoa, mungkin lupa mandi kali, sikat gigi. Atau jangan-jangan berdoanya lewat WhatsApp ya. Itu maksudnya di-upload gitu ya. Doanya jadi kayak status. Iya, doanya kayak status jadi ya. lebay. Padahal doa Bapak kami tapi di re-upload di
di media Status, sosial ya. iya. Jadi yang rohani itu media sosialnya ya, bukan orangnya. Makanya Ya kalau tapi ya jangan Google sampai seperti itu ya. Jadi betul. istilahnya apa yang ada di media sosial itu juga yang kita geluti di dalam kehidupan nyata. Betul. Karena nggak banyak juga kan ya ketika kita aktif di media sosial rohani, tapi kehidupan nyatanya tidak seperti itu gitu kan. Betul. Nah, dan kita harus mengubah pola pemikiran kita seperti itu, seperti yang Tuhan mau ketika kita menjadi kehidupan yang sangat dekat sama Tuhan. Media sosial itu menjadi tempat kita untuk merepresentatifkan Tuhan di dalam kehidupan betul. kita gitu kan. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 12 di sini berkata bahwa segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ini yang dikatakan Rasul Paulus ya. Di Korintus di ya. Jemaat Korintus bahwa khususnya. ya memang manusia diberikan kehendak bebas ya. Free will tapi itu. balik lagi kehendak itu nanti akan kita pertanggungjawabkan sama Tuhan gitu kan. Ini ada contohnya. Nah ini dia. Kemarin sempet itu bukan kayak menghayal bukan, tapi ada satu analogi yang bagus juga kan, segala sesuatunya kita bisa memilih segala apapun itu. Nah analoginya seperti kita belanja di dalam supermarket. Kita bisa ngambil apa saja barang yang supermarket, tapi pas sampai di kasir kita harus bayar. Nah begitu juga dengan apa yang kita hidupi di dunia. Kita boleh melakukan apa saja, entah itu melakukan dosa, apa-apa segala sesuatu. Ketika pas penghakiman atau kita nyampe ke kasir, kita harus bisa bayarnya sesuai dengan apa yang kita ambil. Gak mungkin kan kita bayar, ada satu mungkin supermarket yang ada di Jabodetabek yang bisa boleh membuka makanannya sebelum membayar, tapi kan bungkusnya harus diterakan juga, jangan langsung dibuang kan, nggak ada tong sampah di dalam supermarket kan. Iya benar. Ya, Kecuali di kasir, dekat kasir. Iya, kecuali dekat kasir. Jadi ketika haus ya minum aja terus keliling-keliling nyari apa, itunya kan harus udah ada buktinya kan udah ada gitu. Jadi apapun itu, banyak orang muda berpikir, toh aku melakukan dosa sekarang tuh nggak ada ininya hal buruk yang didapat atau konsekuensi yang didapat gitu ya, yang terjadi. Misalnya kan kita tahu janganlah berzina, janganlah berdusta. Nah, tapi kan kebanyakan di dosa anak muda kan tentang hawa nafsu ya, mereka melakukan itu tuh toh hidup kita begini, maksudnya nggak mau aja gitu ya, nggak ada dampak gitu. Tapi ya tunggu kan kita belum nyampe ke kasir. Coba kalau udah sampai ya, ke memang kasir, implikasinya nggak langsung saat itu ya, tapi diakumulasi. Diakumulasi pastinya. Dan sayang banget kadang-kala kita berpikir Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita ini gitu kan, jadi kita berhak gitu kan. Jadi kayaknya seperti ada juga yang berkembang beberapa tahun yang lalu namanya hyper grace. Ya kan. Jadi dia jadi ada sebagian oknum-oknum orang yang percaya gitu ya. Sebenarnya bukan orang yang percaya ya. Maksudnya orang agama kan KTP lah ya, Kristen KTP yang mereka mempunyai pemikiran mereka itu dalam hidupnya hyper grace. Jadi kemurahan Tuhan itu dipergunakan dengan sangat bebas banget. Betul. Jadi mereka melakukan dosa apapun ya Tuhan sudah menebus dosanya kok. Itu hal yang salah ya, paradigma atau pemikiran yang salah bahwa yang kita tahu, yang kita pahami, yang kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu nggak mungkin disalibkan 2 kali ya nggak sih? Karena cuma sekali Dia menebus dosa kita dan Tuhan katakan bahwa kita harus tetap mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar ya nggak sih? Betul. Jadi bahwa ada konsekuensi yang tentunya di akhir kehidupan kita, entah harus Tuhan Yesus, dipertanggungjawabkan. entah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia atau kita yang datang duluan kepada Tuhan Yesus, harus dipertanggungjawabkan di pengadilan nanti gitu kan. Bahkan gak jarang anak-anak muda juga jadi mempunyai pemikiran seperti itu karena saking bebasnya kita bergaul, apalagi sampai salah bergaul, dia menghalalkan segala cara supaya hidupnya enjoy, senang, have fun aja kan. Ada aku mah have fun aja, jalanin aja apa yang ada di depan gitu kan. Mau urusan dosa itu belakangan, itu hal yang salah. Yang sekali lagi ada firman-Nya yang mengatakan, sekali lagi mengingatkan kepada kita di dalam Kolose 3 ayat yang ke-25 itu berkata, barang siapa berbuat kesalahan ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Sekali lagi, ketika kita melakukan kesalahan, satu kesalahan yang notabene-nya Tuhan sudah larang, suatu saat kesalahan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Suka gak suka, mau gak mau, kita namanya udah melakukan, berarti kita tahu konsekuensinya.
Jadi kita harus bisa mempertanggungjawabkannya. Itu ayat lagi menyatakan bahwa segala sesuatunya kita harus pertanggungjawabkan. Be gentleness kalau dalam bahasa Inggrisnya. Ya, di dalam 1 Korintus 6 ayat 12 ini juga Rasul Paulus tidak mengatakan bahwa orang Kristen itu harus meninggalkan media sosial, ya nggak? Bukan. Toh pada zaman Alkitab dulu ditulis, para rasul tentu belum mengenal istilah-istilah seperti ini. Ya. Ayat ini ditulis Rasul Paulus untuk menentang pandangan orang-orang pada masa itu yang berpikir bahwa mereka berhak melakukan apa saja yang mereka inginkan. Padahal sebagai orang Kristen, segala sesuatu yang tadi dibilang Bro Yohanes itu ya harus ditujukan, harus dipertanggungjawabkan, dan Betul. dalam hal ini harus ditujukan kepada Tuhan, bukan untuk manusia. Ada juga di dalam Kolose 2 ayat Kolose 3 ayat 32. 23. 23 ya benar, Kolose 3 ayat 23. Apa tuh kira-kira kutipan Ya. firman Tuhan itu? Dalam ayat ke-23 ini berkata, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kita dalam bermedia sosial pun kita perbuatnya seperti untuk Tuhan gitu. Artinya kedekatan kita sama Tuhan harus dicerminkan lewat media sosial yang kita punya gitu. Betul. Jangan sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, justru apa yang menjadi kenyataan dalam kehidupan kita sangat berbeda jauh dengan media sosial yang kita punya. Artinya tidak sejalan gitu kan. Berbeda antara di kehidupan nyata dengan dan di kehidupan medsos. media sosial gitu kan. Medsos kayaknya halnya yang baik-baik aja, dan Iya. banyak juga di medsos juga orang emosi gampang. Jadi karena dia kan nggak ada yang mencegah, karena dia kan nggak ada yang lihat nih di sosmed, nggak ketemu dengan orangnya, jadi dia bertindak apa aja gampang. Jadi ini menekankan kita namanya kembali lagi adalah duta Kristus dimanapun kita berada, apapun media yang kita gunakan, tetap kita menebarkan atau memperlihatkan nilai-nilai norma yang Tuhan sendiri telah hidupi. Jadi misalnya dalam merespon sesuatu hal, walaupun di Facebook atau di media sosial lainnya yang mungkin menurut pandangan kita itu salah, jangan kita langsung mencaci maki, tapi kita menggunakan bahasa-bahasa yang sopan, bahasa-bahasa yang halus untuk di-reply bagaimana gitu. Bahkan di medsos sekarang pun juga kalau kita lihat kayak artis-artis atau yang lainnya bahkan saling mengejek malah ada di medsos sekarang gitu kan. Banyak Menjelekkan satu sama lainnya. banyak. Terus bikin hoax kayak gitu. Iya. Bahkan kita lagi sakit pun kadang jadiin status kayak gitu. Segala lini kehidupan manusia sekarang. Jadi kita tuh jadi asik punya dunia sendiri. Jadinya segala sesuatu kita malah curhat ke dunia maya kayak gitu. Entah mungkin orang itu mungkin butuh perhatian atau gimana, cuman kalau saya sih sebenarnya jadi, makanya saya nggak pernah terlalu ini sih, kayak Facebook aja saya udah nggak pernah mainin, atau IG saya nggak punya kayak gitu, paling WhatsApp doang. Karena kembali lagi Bro Yohanes, Bro Hero, maksudnya isinya di dalam mereka tuh semuanya kayak ya begitu-gitu aja, pengen eksis, pengen ini kayak gitu. Jadi nggak ada hal yang positifnya dari dunia maya sekarang ini kayak gitu. Beda sama zaman kita dulu waktu saya kuliah. Kalau saya kuliah dulu emang punya Facebook untuk namanya kuliah gitu loh, saling share tugas kuliah kayak gimana gitu loh, bagi-bagi tugas. Cuman setelah itu kesini-sininya saya lihat malah jadi nggak ini gitu loh, jadi toksik ya, apa bro ya, racun jadi racun gitu. Jadi kita jadi istilah kata, terus media sosial juga jadi ajang untuk siapa yang kaya antar sama pamer ria ya, kalau bahasa sebelah Maria kayak gitu kan. Dan juga itu taman dong. Hah? Taman ria-ria. Itu bukan, itu di Jakarta. Bahkan saling mengejek untuk antar agama tuh juga medsos itu luar biasa. Makanya Indonesia betul. Ya Tuhan lindungilah Indonesia ini Mas, karena Indonesia ini gampang sekali untuk di medsos itu tentang terbakar agama. tentang sensitif dengan agama Itu ya. dia. Ya kita lebih anak-anak Tuhan lagi dituntutkan kita janganlah memegahkan kehidupan kita. Kita harus memegahkan Tuhan juga di dalam setiap lini kehidupan, seperti yang ayatnya tadi di dalam Kolose
3 ayat 23, lakukan segala sesuatunya hanya untuk Tuhan. Jadi walaupun di sosmed kita juga memberitakan Tuhan, mulai kita bersyukur juga di sosmed kan, misalnya untuk hari yang ini supaya mengajak orang-orang juga ikut bersyukur tentang ya hari yang berat ini, ke depannya kan hari berat, kita nggak akan tahu kapan corona ini terhenti, tapi kita dengan sama-sama saling menguatkan di sosmed-sosmed yang kita miliki. Kan kita mempunyai banyak follower, apalagi yang punya influencer yang baik gitu loh. Ini mempergunakan sebagai alat media bagaimana Tuhan itu lebih dikenal dibandingkan kita gitu. Kalau banyak orang mengenal kita dari sosmed kita, pasti nanti ketika kita ditanya pas mendapatkan suatu penghakiman yang kekal, ya Tuhan sudah melihat gitu bahwa banyak buah dari apa yang kamu tabur di dalam sosmed ya kalian gitu. Ya, dan di sisi lain coba deh kita sama-sama renungin nih. Apabila Tuhan Yesus itu hidup di masa yang sekarang, kira-kira apa yang akan diposting Tuhan Yesus? Dan apakah Tuhan Yesus merasa perlu mempunyai akun media sosial gitu? Jika iya, apa yang akan dikatakan dan dibagikan oleh Tuhan Yesus, dan bagaimana dia akan berelasi dengan teman-temannya, dengan pengikut-pengikutnya, dan bagaimana sikapnya terhadap mereka yang tidak sependapat dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan merenungkan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu membuat aku nih jadi mempertanyakan posting, kiriman, dan komentar-komentar aku sendiri gitu. Jadi flashback ke kehidupan sendiri gitu. Apakah kehidupan aku nih udah benar-benar baik nih di media sosial gitu kan. Dan di sini bahwa Tuhan Yesus adalah pernyataan diri dari Allah yang utama. Maka dari itu bukankah seharusnya tindakan dan sikapnya selalu menjadi pedoman dan teladan bagi setiap aspek kehidupan kita semua gitu kan. Iya. Bahkan dalam interaksi media sosial sekalipun gitu kan. Meskipun ya Tuhan Yesus tidak pernah di firman Tuhan mengatakan apapun tentang teknologi, betul. Tapi dia cukup banyak berbicara mengenai bagaimana manusia berhubungan, betul, berkomunikasi dan mengasihi. Ya, satu ilmu pelajaran yang kita pelajari dari Tuhan kita Yesus Kristus adalah satu pelajaran kasih yang gak ada dimanapun. Bahkan di dunia ini kalau mau belajar tentang kasih sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang memberitakan kasih, Tuhan Yesus juga yang melakukan kasih. Jadi kalau orang teori dan juga prakteknya sama, berarti orang itu dapat dipercayakan sesuatu orang. Maksudnya kalau secara pandangan kita hidup, kalau kita mempercayai orang karena mulutnya doang tapi prakteknya enggak, kan kita bisa kecewa. Tapi ini prakteknya juga dilakukan, perkataan dengan prakteknya sama, berarti kan kita enggak pernah kecewa. Jadi kan benar sesuatu sosok yang harus kita teladani. Ya, dan di sini juga mungkin kita berpikiran bahwa dalam teknologi yang kita hidupi sehari-hari, mungkin ada satu pemikiran, kalau Tuhan yang kita sembah, kita merasakan hal yang baik, kenapa kita tidak menceritakannya? Dalam satu sisi kita menggunakan lahan yang itu yang saya sempat katakan sosmed kita juga, media sosial ya, karena intinya walaupun apapun pasti intinya adalah komunikasi. Entah media apapun yang digunakan pasti ujung-ujungnya tentang komunikasi. Benar. Bagaimana kita berkomunikasi dengan baik kalau kita nggak punya komunikasi, relasi dengan baik dengan Tuhan, seperti di episode yang lalu yang kita sudah bahas. Jadi segala sesuatunya memang Tuhan memberikan free will. Kalau kita bagus merealisasikannya atau merelationshipkannya bagus dengan siapapun, otomatis kehidupan kita bisa menjadi pedoman. Entah itu di media sosial, entah itu secara bertemu langsung, tatap muka. Kalau zaman sekarang kan diusahakan tidak bertatap muka atau tatap wajah secara terlalu sering dengan orang yang baru, orang stranger ya kalau bilang. Kalau di sosmed kan kita bisa menjangkau apa saja, tinggal pastikan nanti akan dibahas dengan ada pagar-pagarnya kan. Nih misalnya viral apa itu pagarnya, topiknya tentang apa, taggernya itu.
Ya, jadi kita ngebahas inti masalahnya nih. Ketika Tuhan menciptakan manusia nih teman-teman, Dia memberikan kepada kita karunia-karunia tertentu dan posisi yang khusus di antara 12 menjadi duta Kristus di dunia maya. Makhluk ciptaannya, menurut Dr. Michael Pasquale menyatakan bahwa bahasa manusia adalah salah satu karunia Allah yang dengan jelas membedakan umat manusia dari makhluk lainnya. Seperti ada di kitab Kejadian 1 ayat 27 berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, jadi salah satu hal fokus yang harus kita utamakan ya kan, atau kita fokuskan, yaitu pertama niat kita harus penting nih. Salah satu penyebab kesulitan itu adalah karena kemampuan kita untuk berkomunikasi telah dirusak oleh dosa nih teman-teman. Untuk menghindari hal tersebut, maka yang harus diketahui oleh anak Tuhan sebelum masuk dalam media sosial antara lain, 1, hargailah lawan bicaramu nih teman-teman. Setiap orang yang kita ajak bicara adalah orang-orang yang diciptakan Allah seturut rupanya, yang dicintai olehnya dan yang sangat berharga bagi Allah hingga Dia mengutus anaknya untuk mati bagi mereka untuk memulihkan relasi mereka dengannya. Jadi seperti yang di Yohanes 3 ayat 16 ya. 1 Yohanes 4 ayat 20 ya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Betul. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin, mustahil mengasihi Allah yang tidak dilihatnya tuh teman-teman. Dan lalu ketika kita berbicara dengan orang lain di dunia maya nih teman-teman, apakah kita menghargai mereka seperti yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan rasakan kalau Dia melihat cara kita memperlakukan orang lain yang juga adalah anak-anaknya yang dikasihinya? Kadang berada di balik layar memberi kita keberanian untuk mengatakan hal-hal yang tidak akan kita katakan kepada seorang secara pribadi dan langsung. Jadi kayak menyindir kayak gitu kan. Ya menyindir kalau nggak ada orangnya lebih enak daripada itu yang tadi saya bahas itu loh, di media sosial tuh jadi ajang untuk menjelekkan satu sama lainnya gitu. Sebelum kita mengunggah sesuatu nih teman-teman, kita bisa menanyakan diri kita sendiri, apakah kita akan mengatakan ini kepada orang itu kalau kita bertemu muka dengannya? Kayaknya sih nggak mungkin ya teman-teman ya. Gak mungkin lah, yang ada kita pukul-pukulan. Akankah kita memanggil nama mereka? Akankah kita menganggap remeh pandangan mereka? Akankah kita bicara kasar dan merendahkannya? Gak mungkin. Dan pasti itu hanya di dalam hati doang. Ingatlah ini teman-teman nih. Teman-teman harus ingat satu statement ini. Cara kita memperlakukan orang lain adalah ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Dan Tuhan dapat menunjukkan kasihnya kepada orang lain melalui cara kita memperlakukan mereka. Berinteraksi secara baik dengan orang lain di dunia maya bisa menjadi salah satu tindakan penyembahan kita kepada Tuhan, serta menjadi suatu kesaksian yang berbicara kuat untuk orang lain. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan di media sosial itu bisa menjadi perwakilan atau menjadi duta duta Kristus bagi orang-orang atau teman-teman kita yang ada di media sosial kayak gitu loh. Yang kedua tuh dengar dulu, bicara kemudian. Jadi jangan cepet ambil keputusan atau komen kayak gitu loh. Saya telah memperhatikan nih teman-teman hal ini. Mungkin kalian juga ketika seorang memiliki pengalaman atau sudut pandang yang berbeda dari orang lain, mereka sering memulai percakapan dengan cara mempertahankan sudut pandang mereka sendiri. Mereka pun mungkin dapat meremehkan pendapat dan pengalaman orang lain bahkan sebelum mereka mendengarkannya. Alkitab memanggil pengikut Kristus untuk melakukan hal yang sangat berbeda. Seperti tertulis Yakobus 1 ayat 19-20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata atau komen ya kalau di media sosial ya. Dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dengarkanlah dulu nih teman-teman, bicara kemudian, dengerin dulu orang-orang berkata, teman kita berkata. Ada dua sisi sebelum kita mengejudge seseorang. Iya, pikirkan dulu mereka tuh sedang kenapa harus begini. Dengarkan dan pahami mereka juga. Bila perlu sih japri ya, misalkan kalau WhatsApp punya nomornya, japri gitu, nggak usah takutnya nanti kalau di media sosial medsos DM salah atau chat ya. Kadang kayak gini bro, kita sebenarnya maksud hati kita bercanda, tapi karena itu bentuknya tulisan kan chat, rasanya ini kayak nyindir. Kalau kita ngobrol gini kan ngobrol langsung nih kan enak kan. Misalkan Bro Yanes lagi ada masalah apa, tapi saya bercandain dikit, Bro Yanes
oh paham, Bang Lai cuman ini doang bercanda. Tapi kalau media sosial cuman chat doang. Kita nggak tahu emosinya. Betul. Orang itu nggak tahu. Apakah dia cuman wah dia benar-benar nyindir saya nih kayak gitu kan. Jadilah pertengkaran di media sosial tadi yang saya sebutkan. Di dalam budaya kita cenderung memutuskan bahwa orang yang kita ajak bicara itu tidak memiliki sesuatu yang penting untuk dibagikan kepada kita. Bahkan sebelum kita mendengarkan mereka bicara, kita segera menyimpulkan bahwa kita tidak peduli dengan mereka. Kita secara tidak sadar berpikir bahwa apa yang harus kita katakan itu lebih penting daripada apa yang mereka katakan. Tetapi janganlah kita hidup menurut standar budaya kita. Mari kita hidup menurut standar Alkitab. Ya, yang untuk yang fokus yang ketiga adalah gunakan kata-kata membangun, yang membangun. Dalam Efesus pasal yang keempat ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi perkataan kita itu penting. Jadi apa yang kita katakan itu juga yang akan menjadi tanggung jawab kita, dan itu juga akan menjadi berkat. Ingat, satu perkataan adalah doa atau berkat. Apa yang kita ucapkan itu sudah pasti akan terjadi, memberkati atau mengutuk seseorang. Jadi berhati-hatilah dengan perkataan. Ya, sebelum kita berkomentar atau berkicau di media sosial atau mengupdate status, kita bisa bertanya dulu, introspeksi atau mempunyai 3 atau 4 kali pemikiran untuk sebelum memposting postingan yang itu, difilter dulu. Apakah yang akan aku katakan itu bermanfaat, membangun, atau menjadi batu sandungan? Nah, itu juga harus penting, harus selalu menjadi fokuskan kalau untuk menggunakan dengan media sosial. Contohnya ini karena kita menggunakan media sosial sebagai duta kerajaan Allah atau duta Kristus. Sejalan dengan itu, ketahuilah juga kapan kita harus menarik diri dengan penuh kasih. Kadang percakapan kita di grup-grup media sosial melampaui batasan untuk disebut sebagai percakapan yang sehat dan menolong. Jadi kita harus menentukan poin-poinnya di dalam kehidupan kita sendiri dalam satu bercakap-cakap. Kalau ini percakapan kita terlalu, memang niatnya kita bercanda, tapi karena kadang secara bertatap muka aja bercandanya bisa kelewatan, apalagi di media sosial yang bukan hanya orang itu aja yang nonton, tapi orang-orang yang lain melihat, apalagi seluruh dunia bisa melihat. Jadi perhatikanlah segala sesuatu apapun di media sosial dengan baik, karena apa yang kamu posting itu merupakan karaktermu dan juga bagaimana kamu mengasihi Tuhanmu. Karena sebelum mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi manusia terlebih dahulu. Kasihalah manusia sama seperti dirimu, seperti engkau mengasihi Tuhan, seperti itu. Ya. Sebelum Anda mengirim atau berkicau, nih ada di dalam Matius 12 ayat yang 36 sampai 37 berkata, Yesus berkata, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabnya pada hari penghakiman. Serem banget, bro. Ya, betul. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, di ayat Matius ini Tuhan sendiri yang berkata setiap perkataan harus dipertanggungjawabkan. Nah, tadi di dalam Kolose 3 ayat yang ke-26 itu berkata 25 berkata setiap tindakan, perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Jadi relate ya, ada tindakan. Satu, kita berucap, memang nggak live atau langsung kayak rekaman gitu, tapi kita berucap dengan jari kita berucap gitu di media sosial ya, kan kebanyakan jempol kita yang ngomong. Kayak jempol kalau kita nggak gunakan dari hati kita kan juga jempol nggak bisa bergerak untuk penting. Benar. Apakah jempol kita bisa melihat huruf A, huruf B, huruf C dan alfabet yang ada di keypad atau di di touchscreen-nya? Nggak mungkin. Tapi kita menggunakan mata, pikiran dan hati untuk mengetik itu. Oke. Ya, kata-kata apa yang digunakan saat mengirim, berkicau atau membagikan informasi di media sosial? Apa yang diungkapkan oleh kata-kata saya itu mengenai isi hati saya. Dan apa tanggung jawab saya kepada orang lain sewaktu saya membagikan gambar atau komentar? Mari melihat sejumlah prinsip yang patut kita pertimbangkan sebelum kita berkicau atau mengirimkan informasi di media sosial. Jadi kembali lagi, media sosial itu memang semua hidup orang, khususnya orang milenial nih, generasi milenial,
anak-anak muda baru, media sosial merupakan menjadi satu gaya hidup atau lifestyle yang harus selalu. Ya, saya pribadi mengalami hal itu. Seperti media sosial itu kecanduan, membuat orang menjadi kecanduan. Mungkin coba HP-nya sehari nggak dibuka, pasti kita nggak bisa. Pertama-tama nggak bisa, susah. Pasti kita terus. Kadang kita baterai kita habis di cas nih, sedang di cas, kita juga tetap buka aja walaupun di cas, bahkan kan merusak juga HP itu tersebut kan. Dipaksain karena saking kecanduannya dengan media sosial sampai adiktif banget ya. Betul. Jadi kata Tuhannya kita tuh jadi kayak HP ya. Iya. Kalau ibaratnya kecanduan dengan firman Tuhan lebih baik lagi. Iya. Mungkin kalau dia buka HP kalau baca Alkitab sih it's okay ya. Kecanduan HP tapi baca Alkitab, Alkitab elektronik. Tapi kalau yang lainnya ya susah juga. Ayo Bro Heru, waktunya juga udah. Iya, baiklah, itu tadi 3 poin penting sebagai dasar niat kita dalam bermedia sosial. Betul. Yang pertama itu hargai lawan bicara kita di media sosial. Karena itu menjadi penting. Kenapa? Karena itulah kasih dalam kehidupan kita, bahwa kita juga harus mengasihi lawan bicara kita. Seperti Tuhan Yesus, kita mau merendahkan hati kita untuk kita menerima komentar-komentar dari orang lain. Kalaupun harus kita menjawab, harus dengan kerendahan hati dan hikmat dari Tuhan. Yang selanjutnya kita dengar dulu baru kita bicara kemudian. Jadi jangan apapun yang informasi yang kita dapat tidak kita cerna terlebih dahulu dengan hikmat Tuhan, langsung kita balas tanpa kita pikirkan terlebih dahulu. Jadi karena emosi sesaat gitulah. Itu yang harus diperhatikan juga, bahwa di media sosial kita jangan sampai seperti itu. Dan selanjutnya kita menggunakan kata-kata yang membangun. Jadi ketika kita berbicara, ketika kita memposting, membalas komentar, memposting gambar dan sebagainya, kita mencari hal-hal yang bisa membangun baik dari segi jasmani terlebih kerohanian seseorang gitu. Itulah yang paling penting. Dan lanjut ke poin selanjutnya, bahwa kita harus menggunakan filter yang tepat. Betul. Filter itu apa? Filter itu penyaringan. Filter itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan sebelum kita mengeksekusi sesuatu hal gitu. Artinya ada hal-hal yang menjadi ketetapan atau pedoman untuk kita bertindak gitu. Yang pertama, firman Tuhan katakan bersikaplah bijaksana. Seperti ditulis di dalam Matius 10 ayat 16, bahwa lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu kamu harus kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bahwa di media sosial pun kita bisa terjebak dengan hal-hal yang kurang baik gitulah. Itulah sebabnya Tuhan memberikan gambaran bahwa kita ini adalah domba yang ditaruh di tengah-tengah serigala. Betul. Justru kita jangan menjadi sama serupa dengan dunia ini, tapi kita boleh berbeda gitu kan. Seperti domba tetap gitu kan. Kita harus melakukan sesuatu hal yang memang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kita bermedia sosial. Ini luar biasa doh. Dan selanjutnya bersikaplah lemah lembut. Ini yang paling penting, karena apalagi buat anak-anak muda ya, kadang perbedaan itu membuat kita emosi gitu kan. Kadang-kala kalau kita sedang labil emosinya, sumbu pendek. Nah itulah cepat tersulut ya. Cepat tersulut dengan hal-hal yang sebenarnya bisa kita redam, tapi karena kita terpengaruh dengan kondisi lingkungan gitu kan, dengan emosi kita, dengan mood kita, kadangkala kita justru tidak tidak mengindahkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi kita main keras-keras aja, hajar terus gitu kan di media sosial. Hajar kan. Nah, jangan seperti itu. Kita harus bersikap lemah lembut. Kita harus banyak berpikir sebelum kita bertindak. Betul. Gitu kan. Itu yang paling penting. Dan inilah bahwa Roh Kudus harus bisa memimpin dalam kehidupan kita untuk kita bisa menjadi terang di dalam media sosial. Dan selanjutnya bersikaplah penuh kasih. Itulah sebabnya kasih ini sangat penting. Bahkan di dalam firman Tuhan di antaranya yang paling besar adalah kasih, ya nggak sih? Iya, betul. Dari iman, pengharapan dan kasih. Bahwa kalau nggak ada kasih, nggak ada iman dan pengharapan gitu loh. Karena kasih ini yang paling besar di antara kedua hal selain iman dan pengharapan. Dan inilah kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai teladan yang harus kita lakukan juga dengan sesama kita, baik secara real maupun di dalam dunia maya. Betul. Dan selanjutnya, bahwa sebelum kita menekan atau mengirim lewat icon yang ada di smartphone kita,
lewat kasih yang dipulihkan Allah itu seharusnya menjadi tidak hanya mewarnai interaksi kita pada saat kita bertatap muka dengan orang lain, tetapi juga menjadi meresap di dalam segala perbuatan dan perkataan kita di dunia maya. Memilih untuk mengasihi satu sama lain melalui posting, kiriman, dan komentar kita memang membutuhkan kerja keras dan bukan hal yang mudah. Dan memang lebih mudah mengkritik daripada bermurah hati terhadap orang lain yang berbeda pandangan dengan kita. Dan tentunya dibutuhkan usaha lebih besar untuk menjadi rendah hati dan lemah lembut daripada kita bersikap arogan dan agresif di dalam kita bermedia sosial. Itulah balik lagi bahwa peran Roh Kudus juga penting dalam kehidupan kita bermedia sosial. Jadi bermedia sosial itu bukan asal-asalan, bukan free will gitu istilahnya. Bukan kebebasan kita, tetapi tetap kita harus minta tuntunan dari Roh Kudus. Karena bagaimanapun kita harus bisa menjadi duta Kristus di dalam dunia maya seperti tema kita pada saat siang hari ini. Iya, benar. Ya, dengan kekuatan kita sendiri memang nggak mungkin ya. Itu sebabnya kita perlu campur tangan Roh Kudus. Tapi apa yang akan terjadi seandainya hari demi hari, setiap hari kita memutuskan untuk secara sadar menyerahkan interaksi digital kita kepada Tuhan? Apa yang akan terjadi? Salah satu dampak yang merusak dari dosa adalah melemahnya kesanggupan kita untuk mengasihi dan dikasihi. Dan itulah beberapa hal yang membuat kita menjadi mawas diri dalam kita bermain di media sosial gitu loh. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 kita harus bisa menerapkan nasihat Paulus ya di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi nanti kalian bisa baca di rumah dalam setiap akun media sosial kita harus bagaimana gitu kan. Apa yang terjadi jika kita bertekad bahwa apapun yang kita makan, minum, kirimkan atau postingan yang semata-mata kita persembahkan hanyalah untuk kemuliaan Tuhan gitu kan. Nah sekarang tanyakanlah pada diri kita masing-masing sebelum kita mengirimkan, menyebarluaskan, mengomentari, membuat dan meneruskan postingan apapun, dapatkah kita mewakili atau merepresentatifkan Tuhan kita pribadi, Tuhan kita Yesus Kristus dengan kemurahan hatinya, sikap yang hormat, rasa cinta kasih melalui apa yang kita tulis saat ini di media sosial. Biar kiranya kita selalu ada di dalam kerendahan hati dan rasa yang bijaksana yang menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa mengasihi orang-orang lain di dalam dunia maya tentunya yang kita gunakan di setiap harinya. Dan sebagai kesimpulan dari apa yang menjadi renungan kita di episode yang ke-15 mengenai menjadi duta Kristus di media sosial, bahwa selama kita melakukan apa yang Alkitab katakan kita bisa hadir di media sosial, itu harus memiliki percakapan yang bermakna, status yang mempunyai karakter Kristen, apalagi karakter Kristus yang ada di dalam media sosial kita. Yuk mari kita jadikan kehadiran kita di dunia maya sebagai teladan buat orang lain di dalam kehidupan kita kepada Tuhan gitu loh. Seperti ada quotes juga yang mengatakan bahwa dapatkah aku mewakili Yesus Kristus dengan kemurahan hati, sikap hormat dan cinta kasih melalui apa yang kita tulis saat ini di media sosial. Itu masing-masing jawabannya ada dalam diri Spartan dimanapun kalian berada gitu. Biar mulai saat ini yuk kita masih berubah, kita boleh berubah, memperbaiki kehidupan kita di media sosial dengan lebih baik lagi tentunya, dengan nilai-nilai yang sesuai dengan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Makasih nih buat teman-teman yang sudah hadir pada saat sore hari ini. Biar kiranya kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus selalu ada dalam kehidupan kita, dan kita akan jumpa lagi kembali di episode selanjutnya tentunya dengan hal yang lebih seru lagi, dengan perbincangan yang lebih seru lagi. Tentunya nggak ngebosenin, tentang anak muda. Bener, dan juga kita minta feedback dari teman-teman, bisa kirimkan di live chat ataupun di komentar-komentar kita ataupun secara japri baik WhatsApp maupun di Instagram di akun Spartan Youth GPPS Cimanggis. Ya, disitulah kita akan berbagi bersama untuk bisa mengoptimalkan hal tersebut di episode selanjutnya. Oke, kami yang bertugas mengucapkan selamat siang, biar kiranya kasih kemurahan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Dan kita mau berdoa, nanti Bro Yohanes Sandi bisa pimpin kita masuk dalam doa. Haleluya. Ya, mari kita satukan hati di dalam setiap kita dalam Tuhan Yesus. Kita boleh mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan yang boleh
Tuhan boleh singkapkan, bukakan lagi pada setiap kita tentang bagaimana kita harus bertindak di dalam media sosial. Kiranya firman yang boleh diutarakan pada siang dan sampai sore hari ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau memberkati setiap langkah kami juga khususnya anak-anak muda Spartanas juga kiranya diberikan kemampuan bagaimana untuk mengolah media sosial kita dengan baik dan hanya untuk memuliakan nama Tuhan, biar orang-orang atau follower-follower kita boleh melihat betapa ajaibnya Tuhan kita, betapa besarnya Tuhan kita, betapa mengasihinya Tuhan Yesus kepada semua orang. Kita boleh menceritakannya itu di dalam medsos kita, mempergunakannya lebih bijak lagi, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Kau memberkati apabila teman-teman yang mengalami dalam kelemahan, baik itu secara fisik, finansial dan apapun segala sesuatunya, dan pengharapan-harapan yang doa-doanya yang belum terjawab, kiranya Engkau boleh jamah Tuhan Yesus, boleh Engkau bukakan lagi Bapak. Kiranya Kau memberkatinya Bapak, bahkan menjawab setiap doa-doanya tepat pada waktumu Tuhan. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberikan kesatuan lagi khususnya kepada komuda-komuda di gereja GPPS Cimanggis, khususnya Spartanas, supaya sama-sama lagi kita boleh melayani, sama-sama lagi komuda, sama-sama lagi berjuang lagi di masa muda kami ini bagi Tuhan, dan juga para kaum muda di luar sana. Mari kita bersatu sama teguh Tuhan untuk membangun kerajaan-Mu Bapa lebih besar lagi, dan memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang belum diceritakan Tuhan tentang kabar ini. Segala pujian, hormat, syukur kami perlaskan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.